Perfeksionisme adalah salah satu kepribadian yang ditandai dengan sikap untuk berusaha menampilkan yang sempurna, selalu memiliki standar kinerja yang terlalu tinggi, bahkan cenderung bersifat kritis terhadap perilaku dirinya sendiri ataupun orang lain. Orang dengan sikap perfeksionisme ini biasanya cenderung bekerja secara berlebihan karena mereka sulit merasa puas terhadap hasil kinerjanya. Bahkan mereka lebih senang bekerja sendirian karena mereka bebas untuk menetapkan standar mereka sendiri tanpa perlu diganggu oleh orang lain. Bahayanya mereka juga sulit merasa percaya dengan hasil pekerjaan orang lain. Akhirnya sulit bekerja sama dengan orang lain. Wah, repot juga ya. Nah, di video kali ini aku akan bagikan 4 penyebab perfeksionisme. Yang pertama, low self-esteem atau harga diri yang rendah. Orang dengan harga diri yang rendah cenderung berfokus pada kelemahan dirinya dibanding melihat kelebihan dirinya. Akhirnya mereka akan selalu berusaha menampilkan kinerja terbaik dalam rangka memuaskan orang lain, mendapat pengakuan ataupun penghargaan dari orang lain. Sebaliknya, ketika mereka merasa kinerja mereka buruk, mereka pun akan sulit untuk menghargai diri mereka sendiri. Orang dengan low self-esteem akhirnya cenderung bersifat perfeksionisme. Kenapa? Karena mereka merasa insecure dengan diri mereka sendiri. Seolah-olah hasil kerjanya kurang baik, seolah-olah dirinya tidak pernah cukup. Orang dengan low self-esteem ini juga cenderung kurang percaya diri. Akhirnya mereka sering membandingkan diri mereka dengan orang lain, ataupun selalu berusaha bekerja lebih daripada ekspektasi, ataupun lebih daripada standar yang biasanya. Sekalipun orang-orang di sekeliling sudah memberikan penghargaan ataupun tidak ada satupun yang memberikan tekanan terhadap diri mereka sendiri, mereka cenderung tetap memberikan tekanan tersebut terhadap diri mereka sendiri. Kenapa penyebabnya? Sekali lagi, bukan karena faktor eksternal, tapi justru karena harga diri mereka sendirilah yang sebenarnya rendah sehingga sulit untuk menghargai hasil kerja mereka. Yang kedua, pola asuh di masa lalu. Orang dengan pola asuh yang dibesarkan oleh orang tua yang cenderung perfeksionisme akan menghasilkan anak-anak yang juga cenderung memiliki sifat perfeksionisme di masa dewasa mereka. Orang tua yang seringkali mengkritisi anak-anak mereka dengan kalimat-kalimat seperti bajumu kurang rapi, tulisanmu kurang bagus, itu tuh coba harusnya kamu bisa lebih baik lagi daripada itu. Cenderung juga membandingkan anak-anak dengan orang lain atau berorientasi pada hasil prestasi daripada usaha anak-anak mereka, akhirnya menghasilkan anak-anak yang lebih bersikap perfeksionis di masa dewasa mereka. Anak-anak ini juga akan tumbuh dengan rasa aman yang cenderung minim karena mereka selalu melihat keberhargaan diri mereka berdasarkan hasil kinerja ataupun prestasi mereka. Tak lain tak bukan, akhirnya sifat perfeksionisme akan bertumbuh subur di sini. Mereka akan selalu berusaha untuk memuaskan orang tua mereka dan takut untuk mengecewakan orang tua. Akhirnya di masa dewasa mereka pun juga akan selalu memaksa diri mereka untuk mencapai hasil yang sempurna karena takut mengecewakan orang-orang di sekeliling mereka. Wah, bahaya sekali ya my friend. Yang ketiga, pribadi dengan need of achievement yang tinggi atau yang seringkali disebut dengan high achiever. Menurut teori motivasi McClellan terdapat 3 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, need of achievement atau kebutuhan untuk berprestasi. Yang kedua, need of power atau kebutuhan untuk berkuasa. Dan yang ketiga adalah need of affiliation atau kebutuhan untuk berrelasi dengan orang lain. Orang-orang dengan need of achievement yang sangat tinggi seringkali akhirnya menjadikan mereka pribadi-pribadi yang perfeksionis. Kenapa? Karena selalu berorientasi untuk mencapai prestasi yang setinggi mungkin. Akhirnya selalu memaksa diri mereka bahkan melampaui standar-standar yang ada di sekeliling mereka untuk terus menjadi pribadi berprestasi. Mereka selalu memiliki pemikiran, jika aku tidak berprestasi, maka aku gagal. Jika aku tidak berprestasi, maka aku tidak berharga. Dengan kata lain, mereka meletakkan keberhargaan diri mereka sekali lagi hanya kepada prestasi yang mereka raih. Akhirnya ketika sedang tidak berprestasi, mereka akan membenci diri mereka, bahkan merasa tidak suka dengan diri mereka. Wah, padahal tidak ada satupun orang yang bisa terus berhasil ya my friend. Nah, disinilah sikap perfeksionis kita juga perlu waspadai. Bukan didasari oleh rasa takut. Karena sikap perfeksionis yang didasari karena need of achievement yang terlalu tinggi, biasanya didorong oleh rasa takut my friend. Rasa takut untuk menampilkan yang terbaik, rasa takut jika gagal, rasa takut jika ditolak atau tidak diterima oleh orang lain. Beda ya dengan kerja keras. Jika kerja keras cenderung didasari oleh rasa bahagia atau rasa termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Tapi kalau perfeksionisme ini justru didasari oleh ketakutan. So, hati-hati ya my friend. Yang keempat, ekspektasi yang tidak realistis.
Datangnya dari mana sih ekspektasi yang tidak realistis ini? Bisa dari banyak faktor, my friend. Bisa jadi ekspektasi orang di sekelilingmu yang tanpa sadar itu menjadikan dirimu seolah-olah ekspektasimu sendiri. Contoh ekspektasi dari atasan yang tidak realistis, ekspektasi dari pasangan yang toksik yang selalu menuntut kamu mungkin tampil sempurna, harus cantik, harus langsing, dan lain sebagainya, atau juga ekspektasi standar masyarakat yang ada di lingkungan sosial. Di era digital ini ada begitu banyak terpaan media sosial dan informasi yang tanpa henti, sehingga tanpa sadar jika tidak berhati-hati kita menjadikan standar-standar tersebut menjadi standar ekspektasi yang tidak rasional terhadap diri kita sendiri. Contohnya, umur 20 tahun minimal punya tabungan 100 juta. Umur 25 tahun harusnya sudah punya rumah dan mobil sendiri. Umur 30 tahun minimal sudah mapan, kalau perlu sudah memulai bisnis sendiri. Memangnya siapa sih yang menetapkan standar itu? Kalau kita tidak berhati-hati, kita mengambil standar-standar yang tidak realistis tersebut jadi standar pribadi kita sendiri, dan akhirnya memaksa kita menjadi pribadi yang perfeksionis. Tidak boleh berhenti sebelum aku mencapai standar-standar itu. Alih-alih membuat kamu semakin bersemangat untuk mencapai hasil atau target tersebut, yang ada membuat kamu stres, depresi, atau demotivasi. Karena jangan-jangan standar itu yang kurang realistis. Jadi mungkin kita terkadang perlu menurunkan sedikit ekspektasi kita, baik terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap orang lain, supaya hidup kamu lebih happy, lebih bahagia, dan bisa mencapai prestasi dengan maksimal tanpa gangguan kesehatan mental. Oke? Thank you my friend buat yang sudah bergabung di channel Ayu Wulandari. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya ya. Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life.